Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Noranggreni Kusumawati dan NIM 22962941. Asal daerah saya itu ada di Sleman dan usia saya 22 tahun. Sedikit cerita, saya sebagai pemimpin atau owner di Kreasi Buket, usaha yang bergerak di bidang craft, yang dimana toko kami beralamat di Jalan Makam Mundut Catur Tunggal Depok Sleman, dan usaha ini sudah bergerak atau berdiri selama kurang lebih 3,5 tahun. Saat ini saya belum memiliki karyawan tetap, namun jika mendapatkan pesanan lumayan banyak, saya akan meminta bantuan kepada tetangga saya. Untuk pengiriman sejauh ini, untuk Kreasi Buket sampai di daerah Jakarta. Dari usaha kecil saya ini, saya dapat belajar menjadi seorang pemimpin itu harus berani dalam mengambil sebuah keputusan, bertanggung jawab, tegas, disiplin, dan banyak pengalaman yang saya dapat selama saya menjadi pemimpin di usaha saya sendiri. Misi dan strategi yang kami buat untuk usaha Kreasi Buket ini, visi yang pertama yaitu Kreasi Buket menjadi penyedia jasa rangkaian buket yang berkualitas dan juga dapat dipercaya dengan desain yang selalu up to date. Kemudian untuk misinya yaitu Kreasi Buket menyediakan berbagai macam buket dengan yang nantinya dapat untuk semua kalangan, tentunya dengan harga yang terjangkau. Dan untuk strateginya untuk produk yang pertama, kita selalu membuat inovasi baru dengan adanya berbagai penjual atau masyarakat ataupun pedagang buket yang sudah semakin banyak. Jadi kita selalu membuat inovasi baru. Strateginya yaitu kami akan memberikan beberapa buket yang nantinya bisa kami berikan diskon. Dan kemudian untuk tempat, dikarenakan untuk Kreasi Buket ini tempat sendiri kurang strategis, maka Kreasi Buket menaruh alamat di Google Map dengan kata kunci Buket Snack Jogja. Dari situ nanti alamat yang terdekat nanti akan muncul Kreasi Buket dan mempermudah masyarakat untuk menemukan Kreasi Buket tersebut. Dan juga untuk promosi yang awalnya kita mungkin dari mulut ke mulut, namun sekarang sudah kita cantumkan di map, maka masyarakat juga lebih mengetahui. Dan juga kita menggunakan Instagram, di mana nanti kita juga bisa masukkan katalog berbagai macam buket yang sudah kita buat untuk sebagai contoh kepada konsumen. Saya harus percaya diri dalam melakukan hal pekerjaan. Yang kedua, saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang pemimpin agar nanti ke depannya saya dapat menjadi panutan untuk karyawan saya. Dan juga saya harus bersikap tegas tetapi tidak kasar, cukup menegaskan saja. Selanjutnya yaitu saya harus bersikap tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin dapat menjelaskan kepada anggota untuk dapat mencapai visi dan misi perusahaan, yaitu untuk visi dan misi sendiri merupakan alat komunikasi internal yang membantu memadukan dan menginspirasi tim kita untuk meraih sasaran perusahaan. Saya sebagai pendiri perusahaan dapat menjadi salah satu yang membentuk visi dan misi tersebut. Setiap langkah dan tindakan saya harus mencerminkan visi dan misi, sehingga saya sekaligus menjadi panutan.
Suatu misi dan visi merupakan dorongan inspirasi yang membangunkan saya setiap pagi dan memberi saya arah kemana akan menuju. Visi dan misi juga akan membantu saya menarik klien atau pengguna yang percaya pada visi dan misi saya. Dan untuk pernyataan visi dan misi harus menembus imajinasi sembari memberikan arahan dan kejelasan. Suatu pernyataan visi dan misi yang bagus akan membantu menginformasikan arah dan menetapkan prioritas sambil menantang karyawan untuk berkembang. Suatu pernyataan visi dan misi harus meyakinkan tidak hanya bagi eksekutif tingkat tinggi perusahaan tetapi juga bagi seluruh karyawan. Untuk caranya sendiri yaitu misal nih ada kendala di saat pengerjaan buket, misal mati listrik. Nah itu kan pasti waktu itu kan berjalan terus, tapi itu masih listrik yang tadinya kita harus pakai lem tembak gitu ya, itu terpaksa nggak bisa pakai lem tembak, maka kita melakukannya dengan manual, yaitu bisa menggunakan kayak tali untuk mengikat bagian kertasnya itu, atau enggak biasanya kita menggunakan plester itu untuk merekatkan kertasnya. Penyediaan stok gitu juga bisa jadi karena kan kita juga stoknya terbatas, dalam artian misal gini, ada customer yang memesan buket sekitar 50-an. Nah sedangkan untuk untuk request ataupun snacknya itu tuh tidak memenuhi stoknya yang sesuai dengan requestnya, itu sesuai dengan gambarnya, itu ada yang barang yang kurang gitu. Jadi kita harus solusinya yaitu kita harus cari snack di eceran gitu, nggak bisa rentengan untuk solusinya kalau snack kayak gitu. Tapi kalau permasalahan yang ada di eksternal itu biasanya eksternal itu kendalanya lebih ke pengiriman kali ya. Untuk permasalahan eksternalnya itu bisa di menjamurnya penjual buket ya. Jadi kita harus berusaha terus mencari apa sih yang tren kali ini dan banyak konsumen yang berminat. Jadi dari situ kita penyelesaian masalahnya yaitu selain kita menjual snack buket snack gitu, kita juga menjual buat menerima pesanan buat hantaran. Terus jatuhnya jadi bukan terpokok pada buket, tapi kita lebih memenuhi kebutuhan konsumen dan ya berusaha untuk gimana caranya kita juga enggak stuck di situ. Dan dari itu juga kita dengan adanya berbagai menjamurnya penjual buket, kita juga mengikuti requestnya customer bagaimana keinginan buketnya seperti apa gitu untuk permasalahan eksternalnya, contohnya seperti itu. Untuk gaya kepemimpinan saya memilih demokratis karena dalam demokratis ini seorang pemimpin dapat membina hubungan dengan baik dengan bawahannya, menghargai bawahan, kemudian menerima dan memperhatikan aspirasi bawahannya, dan juga senang menerima masukan. Jenis gaya kepemimpinan selanjutnya saya akan mengambil partisipatif, inovatif, motivatif, dan edukatif. Itu contohnya seperti halnya kita harus bersemangat dengan melakukan pekerjaan yang sudah kita dapat dan yang sudah diberikan kepercayaan oleh atasan ataupun sebaliknya. Dan juga kita harus siap untuk mencapai sebuah target yang dimana kita harus menjalankan target menuju target itu sesuai dengan visi misi kita dari awal gitu.